Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah berikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat hidayah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat maghrib. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, termasuk kepada kita pada generasi ini masih merasakan nikmatnya iman, ya, dan nikmatnya Islam dan nikmat hidayah, berkat perjuangan mereka yang tak kenal lelah dan telah berkorban sampai mengorbankan nyawa mereka. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga kita bisa menjadi pengikut yang setia dan pengikut yang baik, melanjutkan risalah kepada manusia yang lain. Kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab menuntut ilmu, ya, yang merupakan juga warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban dan adab-adab menuntutnya juga sudah diajarkan oleh baginda Nabi dan dicontohkan. Ya. Kita baca kitabnya, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Faslun. Wa yanbaghi an la yaqsuda bihi tawassulan ila ghardin min agradid dunya min malin aw riyasatin aw wijahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw thana'in 'inda an-nas aw sarfi wujuhin nas ilaihi aw nahwi dzalika. Ya. Fasal wa yanbaghi, dan seharusnya. Ya. Seharusnya an la yaqsud. Seharusnya dia tidak bermaksud. Ya. Artinya ketika kita menuntut ilmu, kita tidak bermaksud. Ya. Jadi ini lawan daripada fasal yang pertama kemarin. Ya. Kalau fasal pertama itu tujuan utama kita untuk menuntut ilmu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka fasal ini kebalikannya. Ya. An la yaqsud. Ya. Dia tidak boleh bermaksud. Untuk apa? Bihi. Ya. Bihi ini dengan nya. Nya ini artinya ilmunya. Ya. Dan dia tidak boleh bermaksud dengan ilmu tersebut tawassulan ila ghardin min agradid dunya, untuk mencapai tujuan di antara tujuan-tujuan dunia. Jadi tidak boleh kita bermaksud ketika menuntut ilmu. Ilmu ini kita gunakan untuk mendapatkan dunia semata. Ya. Min malin, berupa harta.
Nah, ini yang perlu diperbaiki atau perlu diluruskan kembali kepada kita ketika kita menuntut ilmu. Ya, banyak yang terjadi menuntut ilmu untuk mendapatkan harta, mendapatkan harta atau uang atau gaji. Ya. Dan ini merupakan ujian kepada penuntut ilmu pada zaman ini. Bahkan sebagian besar penuntut ilmu sekarang tujuannya menuntut ilmu apa? Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian dari pekerjaan layak itu dia mendapatkan gaji yang layak. Ya. Padahal dalam adabnya mendapatkan gaji yang layak itu tidak boleh menjadi tujuan. Nah, apakah nanti kita dapat? Berarti itu bonus. Bonus itu. Ketika kita mendapatkan gaji yang layak setelah selesai belajar, berarti itu bonus. Tapi dia tidak menjadi tujuan. Tidak boleh menjadi tujuan. Nah, inilah kesalahan banyak di antara kita ketika menuntut ilmu. Apalagi ilmu agama. Digunakan tujuannya untuk mendapatkan harta. Itu sudah menyalahi aturan atau menyalahi adab-adab penuntut ilmu. Malin auriyasah atau kekuasaan. Dengan ilmu dia ingin mendapatkan kekuasaan, ingin berkuasa, ingin menjadi penguasa. Entah itu penguasa tingkat tinggi ataupun penguasa tingkat rendah. Penguasa tingkat RT ataupun tingkat nasional, tingkat negara. Nah, ini perlu dikoreksi ketika kita belajar menuntut ilmu untuk mendapatkan riyasah, kekuasaan. Baik itu kekuasaan dunia ataupun kekuasaan agama. Kekuasaan agama itu seperti apa? Tokoh agama yang disegani, yang kata-katanya didengar, hanya sebatas itu tujuannya, maka itu juga tidak bisa atau menyalahi adab. Au wijahah, atau untuk mendapatkan wijahah. Wijahah ini artinya istilah sekarang itu ketenaran. Ya. Mendapatkan ketenaran, menjadi orang terkenal, ya. Wajahnya dipajang di mana-mana. Kalau sekarang kan baliho, ya. Di baliho, digantung di mana-mana, di iklan dan lain sebagainya, atau sekarang di medsos dan lain sebagainya. Ya. Kalau cuma itu yang jadi tujuannya, nah ini menyalahi adab. Ya. Awirtifa ala aqranihi, atau posisi yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Kedudukan lebih tinggi daripada teman sejawatnya, teman sepermainannya, atau teman seletingnya. Aw tsana'in 'indan nas, atau pujian dari manusia. Aw sarfi wujuhin nasi ilaih, atau untuk memalingkan wajah orang kepada dirinya. Orang berpaling kepada dia, artinya mengidolakan dia. Jadi terkenal, mengidolakan dia, dan menjadi orang yang dilihat, ya, dipandang oleh orang lain. Nah, au nahwi dzalika, atau yang semacam dengan itu. Nah, maka ini bagian dari hal yang tidak boleh menjadi maksud dan tujuan. Ya. Tidak boleh menjadi tujuan ketika kita menuntut ilmu. Ya, tujuan kita menuntut ilmu yang kemarin. Ya. Ibtigha ridwanillah. Ibtigha ridwanillah. Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yashinul muqri'u iqra'uhu bitam'in fi rifqin
yahsul lahu min ba'di man yaqra'u alaihi sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan wa in qalla walau kana ala suratil hadiyati allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Dan tidak boleh seseorang ketika dia mengajar, dia mengharapkan dari orang yang dia ajar itu rifq. Dia menjadi tujuan. Menjadi tujuan ketika dia mengajar, supaya orang yang diajar itu memberikan dia sesuatu. Ya. Kebaikan, suatu kebaikan. Sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu tujuannya ya secara umum kepada orang lain. Nah, yang sekarang khusus kepada orang yang diajar. Ya. Kita mengaji misalnya atau mengajar apa saja, tujuan kita untuk mendapatkan kebaikan dari orang yang kita ajar. Ini berat ya dalam dunia modern sekarang. Atau ingin mendapatkan kebaikan apapun. Di sini beliau mengatakan, ya, sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan wa in qalla aw hadiyatan. Ya. Sama saja itu kebaikan itu berupa harta ya, atau uang, ya, atau istilah kita sekarang gaji, ya. Mengajar untuk mendapatkan gaji dari orang yang kita ajar. Ini untuk dunia modern kayaknya kita ini kena semua ini. Ya. Kalau kita bikin pondok, bikin apa, tujuannya supaya ada orang belajar, kemudian dia membayar dan seterusnya. Ya, dari bayaran itu kita bisa mendapatkan kehidupan. Nah, ini kata Imam Nawawi, kalau dia niatnya seperti itu, maka itu tidak sesuai dengan adab. Ya. Jadi betul-betul tulus. Ya. Kita membuat lembaga pendidikan itu bukan untuk apa istilah sekarang itu, tidak untuk mendapatkan gaji. Ya. Lalu dari gaji itu kita bisa hidup layak dan lain sebagainya. Ya. Makanya kalau orang lihat lembaga-lembaga pendidikan Islam itu, kayaknya mewah-mewah itu ustadz-ustadz di situ. Ya. Karena banyak dia punya siswa, banyak dia punya santri, banyak dia punya bayaran. Bagi pendirinya itu enggak mendapatkan apa-apa sebenarnya. Ya. Orang yang mendirikan itu bahkan berkorban banyak. Dia beli tanah, kemudian tanahnya dia wakafkan, dia bangun gedung, dan lain sebagainya. Ya. Tapi memang pendidikan itu memang butuh dana. Ya. Untuk makan saja santri misalnya kan. Kalau ada santri yang di pondok menginap, kan harus dikasih makan. Dan tidak mungkin orang tuanya datang 3 kali sehari di pondok bawakan dia makan. Seperti orang pergi ke kebun biasanya. Ya. Diantarkan makan siang. Itu pun orang kalau ke kebun yang diantarkan cuma makan siang. Ya. Karena makan pagi di rumah, nanti makan malam sudah di rumah juga. Dia diantarkan ke kebun, dia makan siang. Nah, tapi kalau santri dari pagi sampai pagi lagi kan di pondok. Ya. Tidak mungkin orang tuanya datang setiap makan, antarkan dia punya rantang. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Makanya dititipkanlah uangnya untuk makan. Ya. Dititipkan uangnya untuk makan. Nanti dikelola oleh pengelola pondok itu uang. Ya. Ya, supaya bisa dimakan. Dan pada kenyataannya ya,
Karena santri banyak, ada juga yang tidak berbayar berbulan-bulan. Ada yang rajin berbayar, ada yang tidak rajin berbayar. Yang rajin bayar dan tidak rajin bayar ini sama-sama makan. Tidak mungkin kita tidak kasih makan yang tidak bayar, yang bayar saja dikasih makan, tidak mungkin. Maka dikelolalah itu uang. Supaya tetap semua bisa makan, misalnya 10 orang santri, 5 orang yang berbayar, 5 orang yang tidak rajin. Ada yang bahkan tidak pernah berbayar. Nah, itu agak susah itu, bagaimana caranya? Ya. Makanya orang lihat pesantren, banyak sekali ini Ustadz punya uang nih bisa bikin pesantren apa semua. Tidak seperti itu. Ya. Banyak yang justru banyak berkorban. Makanya pendidikan pesantren di negeri kita ini sejak zaman dahulu kala itu tidak pernah pudar. Bahkan ada pesantren yang sudah ratusan tahun usianya. Lebih tua daripada negara Republik Indonesia. Seperti Gontor itu sudah 100 tahun lebih. Tetap berdiri dan bahkan makin banyak santrinya. Bahkan sekarang sudah buka cabang di beberapa tempat. Alumninya sudah jadi orang-orang dan sebagainya. Orang kira dia punya pondok, dia punya pimpinan pondok, pendiri pondok, kaya raya. Tidak kaya raya. Tapi mereka berkorban untuk agama Allah Azza wa Jalla. Nah, itu contoh orang yang menuntut ilmu bukan untuk mencari uang. Menuntut ilmunya untuk ilmu itu dan untuk diamalkan serta untuk didakwahkan. Tapi kalau ada orang yang mengajar untuk mendapatkan gaji, itu tujuannya dapat gaji. Makanya para ulama berbeda pendapat apakah orang mengajar Al-Quran boleh meminta gaji. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dia minta gaji kalau dia mengajar Al-Quran. Karena Allah mengatakan wala tashtaru bi ayatillahi thamana qalila. Jangan kalian membeli dengan ayat Allah itu sesuatu yang thamanan qalila, harganya yang sepele. Jadi kalau kita mau mengajar mengaji, tujuan pertamanya untuk apa? Untuk mengajar orang supaya dia tahu Al-Qur'an. Nah, kalau sekarang kan banyak orang pasang tarif. Mengajar Al-Quran sekali pertemuan sekian ribu. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Walaupun sebagian mengatakan sebatas mengganti waktu yang dia gunakan untuk mengajar. Jadi bolehlah. Kalau dia bekerja di tempat lain, bisa jadi dia mendapatkan upah yang lebih banyak. Tapi karena dia sudah luangkan waktunya untuk mengajar Al-Quran, maka diberikanlah dia sebagai balas jasanya, sesuai dengan apa yang waktu yang dia gunakan untuk mengajar. Jadi yang dibayar, kata sebagian ulama, yang dibayar bukan Al-Quran yang diajarkan. Tapi yang dibayar adalah waktu yang dia gunakan. Andaikan dia gunakan untuk bekerja di tempat lain, dia mungkin mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Makanya orang yang mengajar mengaji itu di awal-awal semangat. Tapi kalau sudah banyak kebutuhan, masih muda, memang semangat mengajar mengaji. Orang tidak bayar pun dia pasti pergi. Tapi kalau sudah punya istri, dia sudah mulai pikir, kasih makan apa dari istri. Kalau istrinya sudah hamil, pikir-pikir lagi. Orang hamil itu kan makanannya butuh vitamin apa semua. Nanti kalau dia sudah melahirkan, dipikir lagi. Biaya melahirkan
di rumah sakit berapa dan sebagainya. Nah itu kalau hanya mengajar mengaji, kayaknya tidak bisa tertutup ini dana-dana ini. Nah, akhirnya mengajar mengaji tunda dulu, kerja dulu yang lain. Ya. Lama-lama mengajar mengajinya hilang, sudah tidak sempat lagi. Ya. Itu anak baru 1, 2 tahun depan anak sudah 2, tambah banyak dia punya kebutuhan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ya, jadi memang inilah ujian ya, bagi para talibul ilmi, ya, terutama orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Karena kita selain dipagari oleh hukum-hukum syariat, ya, dipagari juga oleh adab-adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Itu tentang harta. Au khidmatan. Ataupun yang dia tujukan atau yang dia maksudkan dari mengajar itu agar dia dikhidmah. Di khidmah itu hanya dilayani. Ya. Agar dia dilayani oleh orang yang diajar. Nah ini juga tantangan besar. Ya. Tantangan besar ketika kita jadi guru atau kita mengajar. Ketika kita pergi ke desanya murid, ya, kita minta dilayani. Itu kamu kan murid saya, jadi harus hormat. Ya, dilayani, tempat menginapnya disediakan, makannya disediakan, apanya disediakan. Ya. Nah ini kalau jadi tujuannya itu, gitu. Kalau itu menjadi tujuannya dalam hidup, dalam mengajar, berarti itu dia sudah menyalahi adab. Ya. Tidak boleh itu menjadi tujuan. Tapi andaikan orang layani dengan sukarela, maka itu berarti bonus. Ya. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan melalui murid-murid yang melayaninya itu. Nah, ini bagi orang yang belajar dan orang yang mengajar. Jadi dari awal kita belajar, tujuan kita memang tidak boleh hal-hal seperti ini. Supaya kita nanti jadi ustadz, setelah jadi ustadz kita dilayani orang, ya betapa enaknya kalau kita pergi ke rumahnya santri, sampai di sana kita dilayani, sudah dibayangkan dari awal. Ya. Santri punya ayam, kita dikasih ayam, santri punya beras, kita dikasih beras, pulang pergi tangan kosong, ya, pulang penuh, ya. Seperti burung itu yang kita sebutkan dalam hadis. Yaghdu himasan wa yaruhu bitanan. Ya. Dia pergi tangan kosong, ya, perutnya kosong, pulang perutnya sudah kenyang. Nah kalau kita begitu, pergi tangan kosong, pulang kemari bawa banyak-banyak. Ada pisang, ada ayam, ada beras, ada semua, ubi, jagung, semua ditenteng. Kalau itu menjadi tujuannya, maka itu tidak sesuai dengan adab. Ya. Tapi kalau itu bukan menjadi tujuannya, dia tidak punya tujuan itu. Tapi karena orang merasa berterima kasih, berarti itu ada bonus. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang diajar. Dan itu banyak. Betapa banyak orang yang ikhlas ketika mengajar, ya, dia tidak pernah minta apa-apa. Ya. Tapi Allah berikan dia kemuliaan. Ya, yang tidak boleh menjadi tujuan. Ya, jadi ini kita garis bawahi. Yang tidak boleh adalah hal-hal yang seperti itu menjadi tujuan. Ketika kita belajar atau mengajar, maka itu yang tidak sesuai dengan adab. Walau kana ala suratil hadiyah allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Walaupun pemberian itu bentuknya seperti hadiah. Tapi kenapa hadiah itu diberikan? Kalau dia tidak mengajar, maka dia tidak dikasih hadiah. Tapi karena dia mengajar, maka dia dikasih hadiah. Maka hadiah yang seperti itu, kalau jadi tujuan, itu tidak boleh. Ya. Tidak sesuai dengan adab yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini, kita stressing ini, bagian ini, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Dan beliau ini adalah orang yang contoh orang ikhlas. Ya. Contoh orang ikhlas. Jadi beliau ini berbicara
berbicaranya memang betul-betul dari hati. Ya, ketika beliau tulis ini kitab betul-betul dari hati. Ya, karena beliau sekaligus selain menulis, beliau juga guru. Ya, mengajar murid-muridnya dan lain sebagainya. Dan disebutkan oleh para ulama, beliau ini adalah orang yang sangat ikhlas ketika dia mengajar ilmu pengetahuan. Ya, dia tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukti keikhlasan beliau, kata para ulama, bukti keikhlasannya Imam Nawawi adalah ilmu-ilmu beliau itu diambil oleh siapa saja dan dari mazhab manapun. Ya. Lintas mazhab. Kitab-kitab beliau dipelajari, nasihat-nasihat beliau dilaksanakan ya, oleh semua madhab ya, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kata para ulama itu salah satu bukti keikhlasannya, karena dia bisa diterima oleh semua orang dan semua orang merasa mendapatkan manfaat dari ilmu yang beliau tinggalkan, yang beliau wariskan. Ya, rahimahullah ta'ala. Ya, semoga kita bisa meniti jalan Al-Imam An-Nawawi penulis kitab ini. Ya. Tentu memang tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk menjadi seperti itu, apalagi di dunia kita sekarang yang sangat materialistis. Ya. Semuanya diukur dengan materi. Ya. Qala Allah Ta'ala, beliau mendasarkan penjelasan ini kepada dalil yang pertama dari Al-Quran. Dalil yang pertama dalam Quran surah Asy-Syura ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Waliyadzubillah. Barang siapa yang menginginkan hartsad dunya, perbendaharaan dunia, kekayaan dunia, atau materi di dunia. Nu'tihi minha, kata Allah, kami akan berikan dari apa yang dia tujukan. Maka yurid ini berarti orang yang bertujuan. Siapa yang bertujuan? Siapa yang bertujuan untuk mendapatkan dunia, kekayaan dunia, nu'tihi minha, kami berikan sebagian daripadanya. Ya. Tidak diberikan semua juga. Diberikan sebagian. Karena tidak ada orang yang diberikan seluruh harta di dunia. Ya. Orang yang paling kaya Nabi Sulaiman saja. Yang bisa memerintah angin, jin, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu tidak semua dunia yang beliau dapatkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hartanya Allah lebih banyak lagi. Ya. Kekuasaan Allah lebih besar daripada kekuasaan Nabi Sulaiman. Ya. Nah, apalagi kita kalau hanya dapat harta di dunia berupa tanah, mobil, dan lain sebagainya. Maka itu hanya sebagian kecil. Minha. Ya. Daripadanya. Litab'id. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidaklah dia mendapatkan apa-apa di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi kalau jadi tujuan dunia menjadi tujuan ketika kita belajar ataupun mengajar, ya bisa jadi kita dapat, kata Allah Azza wa Jalla, saya kasih, kata Allah. Ya. Nah, seperti hadis yang kita sebutkan, hadis yang pertama tentang niat. Ya. Rasulullah mengatakan orang yang hijrah karena dunia dia dapat dunianya. Orang yang hijrah karena wanita dia dapat wanitanya. Tapi dia tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana pahala itu jauh lebih bernilai daripada dunia dan isinya. Ya. Nah, ini juga berdasarkan ayat ini Allah mengatakan, orang kalau belajar, mengajar, ingin mendapatkan kekayaan dunia, Allah kasih, tapi tidak dikasih semua, kasih sebagian saja. Ya. Sebagian itu pun sudah menjadikan dia bangga. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi kalau menjadikan dia sudah sombong, aduh. Ya, jadi lama-lama jadi Qarun. Ya.
Di mana Qaul mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Ya, saya dapat ini karena saya ini orang berilmu katanya. Orang bilang saya punya harta banyak ini, yang kunci-kuncinya itu dipikul oleh unta-unta yang saking banyaknya kunci hartanya. Dia bilang ini uti itu ala ilmin indi. Saya diberikan karena saya orang berilmu, saya orang profesional. Istilah sekarang. Ya, saya dapat harta karena saya profesional. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka Allah mengatakan fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Maka kami khasaf dia. Kami tenggelamkan dia. Bihi wa bidaril ardh. Dan juga harta bendanya itu ke dalam perut bumi. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Karena kesombongannya dia mengklaim bahwa harta yang dia dapatkan semata-mata karena kecakapan dia mencari. Atau istilah sekarang itu karena keprofesionalannya. Waliyadzubillahi min dzalik. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah mengatakan dia tidak mendapatkan min nasib. Min juga dikasih, nasib juga di sini ditambahi min. Seperti disebutkan minha ditambahi min. Min nasib juga ditambahi min. Kenapa pakai min? Ini litab'id. Artinya secuil pun dari akhirat dia tidak dapat. Apalagi banyak, sedikit saja tidak. Ya, Allah wa yadbillah min dzalik. Dalil yang kedua, qala Allah Ta'ala, "Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Ya. Barang siapa yang menginginkan al-'ajilah. Apa artinya al-'ajilah? Apa namanya? Sesuatu yang segera. Al-ajilah. Dunia ini adalah sesuatu yang sekarang. Ya, tidak menginginkan masa depan. Dia ingin yang sekarang saja. Al-ajilah. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Kami percepat dia apa yang kami inginkan, liman nurid. Bagi orang yang kami kehendaki, kata Allah Azza wa Jalla. Bagi orang yang kami inginkan. Jadi banyak orang yang belajar, mengajar, karena dia ingin mendapatkan kekayaan dunia, tapi tidak semua dikasih sama Allah. Dan Allah sudah bilang sudah sebutkan dalam ayatnya. Allah sudah sebutkan. Jadi ini ayat ini perlu kita renungkan baik-baik ketika kita belajar dan juga mengajar. Kalau tujuan kita belajar dan mengajar untuk mendapatkan kekayaan yang ajilah, kekayaan yang segera atau yang sekarang di dunia ini, itu tidak semua orang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan faktanya memang demikian. Faktanya memang demikian. Makanya mulai dari sekarang kalau kita belajar itu jangan sampai kita bertujuan kalau saya belajar ini nanti kalau saya lulus saya dapat kerja ini, kalau saya kerja ini uangnya 1 bulan saya punya gaji sekian juta. Ini bagus ini. Ya, sekarang kan begitu orang belajar itu, cari jurusan yang kira-kira setelah lulus langsung bekerja. Setelah bekerja langsung dapat gaji. Begitu orang motivasinya belajar, kebanyakan. Ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya Allah mengatakan liman nurid. Orang yang bertujuan dengan belajar atau mengajar ingin mendapatkan dunia, Allah bilang kami berikan sebagian dari dunia itu kepada orang yang kami inginkan. Jadi Allah yang tentukan rezekinya, Allah yang tentukan kepada siapa dikasih. Ya, makanya banyak sekarang orang yang kalau tujuannya belajar itu tidak pas atau tidak baik, ya, akhirnya dia ketika sudah lulus, ya, dia stres sendiri. Ya, cari kerja kemana-mana tidak ada. Ya. Bayangkan setiap tahun itu berapa orang sarjana yang lulus. Berapa perguruan tinggi di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke ada perguruan tinggi.
yang swasta, yang negeri. Ya. Bahkan banyak juga yang kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Ya. Kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, ya, banyak sarjana yang nganggur kan? Banyak sarjana yang nganggur. Ya. Cuma duduk di rumah. Tidak tahu apa yang dikerja. Ya. Akhirnya apa? Ya. Akhirnya banyak yang mengambil jalan pintas. Ya. Melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh hukum. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Karena apa? Karena tujuan belajarnya dari awal sudah tidak sesuai dengan yang diajarkan. Ya. Ini harus kita jadikan sebagai apa? Sebagai bahan evaluasi ketika kita belajar. Jadi kalau kita belajar ilmu apa saja. Ya. Tapi usahakan niat awalnya itu jangan hanya untuk mendapatkan gaji atau mendapatkan dunia. Jadi saya belajar ini betul-betul karena Allah. Saya ingin gunakan ilmu saya ini untuk kebaikan umat manusia, ya, untuk membantu orang lain dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini saya ingin membantu agama Allah, ya. Karena agama kita ini membutuhkan semua ilmu. Ya. Tidak hanya membutuhkan ilmu agama teori, ya. Tapi ilmu-ilmu yang lain pun dibutuhkan oleh agama kita. Ya, salah satu contohnya kalau di majelis ulama itu, ya, kalau dulu ada istilahnya BPOM, ya, yang meneliti obat dan makanan, ya, yang memberikan sertifikasi halal. Ya. Itu kan tidak semua ulama fikih di situ. Ya. Jadi lintas pengetahuan ada semua di situ. Tentang kesehatan, tentang makanan itu, tentang racun-racun, apa semua. Ahli racun, ahli bakteri, semuanya diminta. Ya. Karena memang agama kita membutuhkan itu. Maka kalau kita belajar, salah satu yang jadi tujuan kita adalah bagaimana nanti ilmu yang kita gunakan ini bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mengabdi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk membantu agama Allah Azza wa Jalla. Ya, bidang teknik, ya, bidang kesehatan, bidang apa saja, ya, membantu agama Allah Azza wa Jalla. Ya, karena memang dibutuhkan itu. Ya. Jadi ketika berdakwah ada ulamanya, ada juga praktisinya. Ya. Kerjasama. Ya. Sehingga tidak hanya bicara tentang teori saja, tapi langsung juga ada hal-hal yang bersifat praktis. Nah, ini tujuan kita belajar. Jangan sampai hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia semata. Ya. Itu yang harus dicamkan ketika kita belajar. Nah, ini dari ayat. Dari hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min agradid dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa mithluhu ahaditsu katsiratun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, ya, yang seharusnya tujuannya untuk mendapatkan wajah Allah, ya, mendapatkan wajah Allah Azza wa Jalla, tetapi dia mempelajarinya untuk mendapatkan ghardan min agradid dunya. Tujuan daripada tujuan-tujuan dunia. Ya. Jadi ilmu itu ketika dipelajari seharusnya atas nama Allah. Dipelajari untuk mendapatkan wajah Allah. Ya. Tapi dia mempelajarinya dengan niat yang berbeda. Dengan niat yang berbeda, yaitu niat dunia. Tujuannya tujuan dunia. Dan semua ilmu yang baik harus dipelajari untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, baik itu ilmu yang berkaitan dengan syariat, ya, ataupun yang berkaitan dengan kehidupan, ya, wasilah-wasilah kehidupan di dunia dan lain sebagainya. Harusnya dipelajari dengan
tujuan mendapatkan ridha Allah. Dan barang siapa yang mempelajarinya untuk mendapatkan ghardan, tujuan, salah satu tujuan di antara tujuan-tujuan dunia. Tujuan dunia tadi seperti yang kita sudah sebutkan. Bisa jadi karena harta, kekuasaan, popularitas, dan seterusnya. Tujuan dunia. Apa kata Rasulullah akibatnya? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Dia tidak bisa mencium bau surga. Jadi baunya saja tidak dapat, apalagi masuk. Ya. Sedangkan baunya itu, kata Rasulullah SAW, baunya surga itu, harumnya bau surga itu, bisa dicium dari jarak sekian tahun perjalanan. Ya. Tapi orang yang belajar dengan niat untuk mendapatkan dunia, ya, bau surga pun dia tidak dapat. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Kemudian hadis yang kedua dari Anas dan Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhum, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukathira bihi al-ulama'a aw yusrifa bihi wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu Tirmidzi min riwayati Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu an-nar. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu liyumariya bihi sufaha, ya, untuk mendebat orang-orang bodoh, berbangga-bangga di depan orang bodoh, au yukathira bihi al-ulama, atau untuk menyaingi, ya, para ulama, ya, ingin dikatakan sebagai bagian dari ulama. Ya. Tujuannya itu popularitas, ya. Ingin mendapatkan popularitas atau ingin membodohi orang bodoh, ya. Au yasrifa bihi wujuhun nas, atau untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya, untuk menarik perhatian orang. Dia belajar supaya dia menarik perhatian orang. Artinya orang condong kepada dirinya. Orang kagum kepada dirinya. Kata Rasulullah SAW, "Falyatabawa maq'adahu minan nar." Maka siapkanlah tempatnya di neraka. Maka dia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, adkhalahun nar. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Hadisnya hadis yang disebutkan oleh pentahqiq. Hadis ini walaupun dia ada kelemahan, ya, tapi memiliki hadis-hadis yang lain yang menjadi syawahid. Ya. Syawahid artinya yang bisa mendukung hadis ini menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam hal ini. Ya, jadi sekali lagi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, ya, jangan sampai ada niat dan tujuan untuk mendapatkan apapun yang sifatnya duniawi semata. Ya. Jadi kita sebutkan duniawi semata. Jadi tujuannya hanya dunia saja. Tidak ada tujuannya kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita belajar, ketika kita mengajar ilmu apa saja, ya, yang penting ilmu yang mengandung kebaikan. Karena ada ilmu yang tidak boleh diajarkan, ya. Ilmu sihir, tidak boleh diajarkan. Ilmu sihir. Ilmu yang membuat orang mempersekutukan Allah, itu tidak boleh. Tapi selama ilmu itu bermanfaat, tidak bertentangan dengan agama, tidak menyelesaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu harus kita pelajari dengan niat tulus karena Allah. Ya. Ridho Allah yang menjadi tujuan, ya, bukan hal-hal yang sifatnya dunia. Kalau hal-hal yang sifatnya dunia, maka tidak ada bedanya kita dengan orang yang tidak beriman. Nah, itulah bedanya orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, tujuannya ya dia dapat kemewahan, dapat keuntungan, ya. Atau istilah sekarang hasil profesionalisme, dia mendapatkan
imbalan sesuai dengan profesionalismenya, nah itu sudah selesai, itulah tujuannya. Dan kalau dia dapat berarti itu sudah selesai. Ya. Tapi orang beriman tidak hanya itu. Ya. Orang beriman itu ada tujuan lainnya. Bagaimana dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ketika di akhirat ya, ilmu-ilmu yang didapatkan itu bisa menolong dia dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa menjadi syafaat ya, bagi dirinya ya, ketika sudah dikubur seperti kata Rasulullah SAW, aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, itu tujuan kita menuntut ilmu. Ya. Ini fasal yang kedua tentang hal-hal yang menjadi perhatian kita ya, yang harus kita jadikan sebagai acuan ketika kita menuntut ilmu. Ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya qalbi dulu, ya. Sifatnya qalbiyah. Ya. Nah, kita lanjutkan insyaallah pekan depan dengan fasal yang selanjutnya. Ya. Masih berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya qalbiyah, karena ini memang sangat penting dalam belajar ini. Ya. Untuk menata qalbu kita dulu. Ya. Ketika kita belajar kita tata baik-baik itu qalbu, ya, supaya nanti ilmunya menjadi manfaatnya menjadi lebih besar ya di dunia dan di akhirat. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.